Bab 3141, Permaisuri. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Ratu. Mata Fang Yu sedikit berkedip, menoleh untuk melihat Jinuo. Pada saat ini, mata Indah Keno juga terlihat terkejut. Dia tidak menyangka bahkan Ratu pun akan muncul secepat ini. Jika dikatakan bahwa dalam klan monster kuno, Tuan Yuan adalah orang dengan posisi tertinggi kedua, maka Ratu adalah orang dengan posisi tertinggi kedua. Dari segi status, kedua setelah Kaisar Iblis kuno. Ratu mencariku, juga karena Putri Nanyuan ini. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Seperti yang saya katakan, Putri Nanyuan adalah salah satu pemilik daerah terpenting Ratu. Jika Anda berani menyelidikinya, Ratu secara alami akan mencari Anda, kata Taisi Yuan dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengangguk, memandang Taisi Yuan, dan melihat sejumlah besar biksu di gerbang istana di kejauhan. Dia tersenyum dan berkata, Putri Nanyuan ini sungguh luar biasa. Saya hanya menginginkannya hari ini. Bicaralah dengannya, dia sebenarnya mengundang Anda, Grandmaster, dan Ratu untuk maju secara langsung. Saat dia berkata, Fang Yu menoleh untuk melihat Jinuo, dan berkata, sepertinya kamu benar. Status Putri Nanyuan di keluarga kerajaan memang sangat tinggi. Fang Yu, jangan buang waktu. Ratu memanggil untuk menemuimu. Taisi Yuan menyela Fang Yu dengan nada dingin. Jangan khawatir, siapapun yang datang ke Bao Nanyuan hari ini akan dicurigai disusupi oleh pengadilan suci. Saya akan menyelidiki semuanya, dan Anda akan melompat keluar satu persatu, jadi saya tidak akan mencari petunjuk satu pun, satu demi satu setelahnya. Jadi, aku harus berterima kasih padanan. Fang Yu berkata dengan mulut melengkung. 78 Chinese Network. Lancang, beraninya kamu meragukan Kaisar. Tuan Yuan sangat marah, tetapi di tengah percakapan, dia menutup mulutnya lagi. Hei, aku belum mengatakan apapun. Fang Yu tersenyum, jangan periksa tempat dudukmu. Dengan itu, Fang Yu sudah berjalan menuju gerbang istana. Ayo pergi, bukankah kamu bilang ingin bertemu Ratu? Ayo kita memimpin. Fang Yu berkata sambil berjalan. Han Miaoyi menatap tajam ke arah Taisi Yuan dan mengikuti Fang Yu. Jinuo membungkuk sedikit dan membungkuk, lalu mengikuti Fang Yu pergi. Adapun dua penjaga penjara, mereka mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Grandmaster Yuan mengertakkan gigi dan melihat punggung Fang Yu. Namun, tiba-tiba, sudut mulutnya berubah menjadi lengkungan dingin. Kilatan cibiran ini benar-benar berlawanan dengan tampilan kekerasan sebelumnya. Istana Kekaisaran Pusat, area pusat. Ini bukan istana iblis kuno, tetapi kemewahan istana ini jauh lebih tinggi daripada kemewahan istana iblis kuno. Ini adalah istana ratu, bernama Istana Xiao Yue. Xiao Yue adalah nama ratu. Berjalan masuk dari gerbang istana Xiao Yue, Anda dapat melihat loteng yang menjulang tinggi di sepanjang jalan, bersinar dengan lampu warna-warni yang terang. Penampilan setiap aula berbeda, dan ada monster tingkat tinggi yang menjaga setiap aula. Sebagian besar monster ini sangat ganas, tetapi ada batu ajaib yang bersinar dengan cahaya kuning muda di dahi mereka. Hanya melalui bangunan-bangunan ini Anda dapat benar-benar sampai ke area inti istana Xiao Yue. Ada kolam di sini, air di kolam itu berwarna biru kehijauan, dan untaian udara perih menguap. Nafas kehidupan terpancar dari tengah kolam. Dan di balik kolam itu, ada sebuah istana yang sangat besar. Ini adalah aula utama tempat ratu biasanya tinggal. Ruang budidaya, paviliun kitab suci, paviliun harta karun, aula konferensi, semuanya terletak di aula utama. Pada saat ini, di kursi tinggi di aula konferensi, sesosok tubuh cantik sedang duduk di sana. Segala jenis batu ajaib digantung di tubuhnya, cahayanya sangat terang sehingga wajah dan sosoknya tertutup dan sulit untuk melihat dengan jelas. Di aula utama, Putri Nanyuan berdiri tegak, menatap bayangan ini, dan berkata, identitas utusan khusus diberikan oleh Kaisar, Ratu, Ayah Kaisar memberikan kekuatan yang begitu besar kepada biksu asing. Siapa dia? Bagaimana menurutmu? Terlebih lagi, gerakan utusan khusus Kaisar Iblis segera setelah dia muncul sepenuhnya ditujukan pada kita. Saya pikir ini mungkin instruksi ayah. Dia hanya ingin melikuidasi keluarga kerajaan melalui apa yang disebut utusan khusus ini, dan memberantas semua subsistem kita dengan garis keturunan yang tidak murni. Bentak, Putri Nanyuan sangat bersemangat, tetapi sebelum dia selesai berbicara,
dia menerima pukulan keras di wajahnya dan jatuh ke tanah. Dia mencengkeram wajahnya, melihat bayangan di depan, mengertakkan gigi, dan tampak tegas. Duduk di atasnya adalah ibunya, Permaisuri Xiao Yue. Saya telah mengajari Anda, apapun yang Anda hadapi, Anda harus tetap tenang. Suara Permaisuri Xiao Yue sangat magnetis, dan meskipun nadanya lembut, namun mengandung paksaan yang kuat, Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda, tetapi hanya sampai batas tertentu. Jika ucapan Anda tersebar, tahukah Anda seberapa besar dampaknya? Dia sudah melakukan ini, kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Putri Nan Yuan berdiri dan berkata dengan marah. Tenang, Permaisuri Xiao Yue tidak berkata apa-apa. Putri Nan Yuan terengah-engah, tetapi saat ini dia tidak berbicara lagi. Dia sangat jelas tentang karakter ratunya sendiri. Kedengarannya ringan, tapi jika dia benar-benar membuatnya kesal, dia pasti tidak kalah dengan ayahnya. 166. Saya telah meminta Tuan Yuan untuk membawa utusan khusus itu. Maksud yang mulia akan segera diketahui. Nada suara Permaisuri Xiao Yue masih tenang dan berkata, mengenai spekulasi Anda, jangan sebutkan lagi. Seluruh klan monster kuno adalah milik yang mulia. Jika dia benar-benar ingin kita mati, tidak ada yang bisa hidup, jadi tidak perlu untuk menggunakan cara-cara ini. Lalu bagaimana menjelaskan penunjukan ayah terhadap ras asing? Putri Nan Yuan masih geram dan berkata, cukup, Permaisuri Xiao Yue menyela Putri Nan Yuan lagi. Nan Yuan, kelemahan karaktermu adalah kamu terlalu tidak sabar. Jika kamu tidak memperbaikinya, akan sulit bagimu untuk menjadi senjata hebat di masa depan. Putri Nan Yuan menarik napas dalam-dalam dan berhenti bicara. Aku tahu tentang ini, kamu bisa mundur, setelah bertemu Fang Yu, aku akan menemuimu lagi. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan ringan. Ya, Putri Nan Yuan membungkuk, sosoknya bersinar, dan meninggalkan ruang diskusi. Permaisuri Xiao Yue masih duduk di tempatnya, tidak bergerak. Wajahnya tersembunyi di bawah cahaya, dan dia tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Nan Yuan meninggalkan ruang konferensi dan langsung menuju apse. Di sini, dua biksu sedang menunggunya. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya terlihat muda dan berpakaian bagus. Wanita itu, Fang Yu pernah bertemu, Putri Lucen lah yang ingin merebut telur binatang suci api surgawi dari Keno. Luka Lucen telah pulih. Dan si laki-laki di sebelahnya memiliki wajah yang tampan dan penampilan yang luar biasa. Ini adalah awan kejutan virtual pangeran. Kedua putri yang hadir, seorang pangeran, semuanya berasal dari subgaris keturunan. Di antara mereka, Nan Yuan termasuk yang terbaik di antara wakil putri keluarga. Awan kejutan virtual adalah eksistensi peringkat teratas di antara para wakil pangeran. Bagaimana, Saudari Nan Yuan, apa yang Ibu Suri katakan? Lucen segera melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Nan Yuan menyipitkan mata sedikit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, saya tidak bisa melihat sikap Ibu Suri. Ini, jika Permaisuri tidak bergerak, biarkan Fang Yu menyelidiki kita, maka semuanya akan berakhir. Lucen buru-buru menghentakkan kakinya, dengan kepanikan di wajahnya. Lucen, Su Zenyun berteriak dengan dingin. Lucen terkejut, dan kemudian hampir tidak bisa tenang. Percakapan selanjutnya akan menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara, seandainya dinding memiliki telinga. Su Zenyun berkata dengan ekspresi tenang, menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suaranya. Saudara Zenyun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Yu dapat memegang perintah Kaisar Iblis dari ayahnya. Dia benar-benar ingin menyelidiki kita tidak bisa menentang perintah Kaisar. Lucen masih terlihat gelisah. Menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara dan berkata dengan cemas, sekarang hanya Ratu yang bisa membantu kita. Apakah Ratu mengambil tindakan? Su Zenyun bertanya sambil menatap Nan Yuan. Ya, dia telah meminta Taisi Yuan untuk membawa Fang Yu bertemu, dan mengatakan bahwa dia akan berbicara denganku setelah pertemuan. Jawab Nan Yuan, temui, jika kita bertemu, Fang Yu pasti akan membicarakan masalah yang berhubungan dengan tempat suci. Pada saat itu, ibu akan meragukan kita. Lucen menjadi pucat, dan berkata dengan suara gemetar. Jika keterlibatan kita di tempat suci terungkap, bahkan Ratu tidak akan memaafkan kita. Tenang, Su Zenyun berkata dengan suara yang dalam, segalanya masih jauh dari mencapai titik itu. Bagaimana kepercayaan Fang Yu pada kita bisa dibandingkan dengan kemunculan Fang Yu yang tiba-tiba?
Dia tidak percaya satupun kata-kata Fang Yu. Yang harus kulakukan sekarang adalah mengalihkan pandanganku. Saat aku melihat ibuku barusan, aku sengaja mengarahkan kejadian ini pada pembersihan sub garis keturunan kita oleh Kaisar, kata Nan Yuan dingin. Apa, saudari Nan Yuan, kamu mencoba memperburuk keadaan? Wajah Lu Chen berubah drastis. Bahkan jika itu adalah awan kejutan virtual, wajahnya berubah, dan dia berkata, Nan Yuan, bahkan jika kamu ingin mengalihkan perhatianmu, itu lebih baik tidak melibatkan ayah Kaisar. Nan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, di belakang ibu, menyebutkan sub garis keturunan adalah cara paling efektif yang dapat saya pikirkan. Wajah Su Zhenyun berubah, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam, bernapas dan berkata, inilah akhir masalahnya. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Dari Ibu Ratu, api dibawa ke Kaisar Ayah. Untuk seluruh keluarga kerajaan, kita harus fokus pada identitas Fang Yu. Dia adalah orang asing, manusia hewan, dan menurut aturan, dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam urusan keluarga kerajaan iblis kuno kita. Nan Yuan berkata dengan dingin, dengan cara ini, seluruh keluarga kerajaan, apakah garis keturunannya adalah garis utama atau garis bawah, akan berdiri di pihak kita. Singkatnya, kita harus melakukan segala kemungkinan untuk mengalihkan perhatian mereka dari tempat perlindungan. Nan Yuan, idemu sangat bagus, aku setuju dengan itu. Su Zhenyun mengangguk ringan dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, pertemuan Ibu Ratu itulah Fang Yu. Hasil seperti apa? Di bawah bimbingan Tai Si Yuan, Fang Yu dan rombongan dengan cepat datang ke istana Xiao Yue. Melihat istana seperti negeri dongeng, Han Miaoyi tampak penasaran. Berjalan dari gerbang ke aula utama di kedalaman, dia tidak pernah berhenti melihat sekeliling, bahkan melangkah maju untuk menyentuh beberapa monster yang menjaga gerbang di depan aula. Entah kenapa, monster ini tidak menunjukkan permusuhan kepada Han Miaoyi, orang luar, tetapi disentuh olehnya dengan sangat patuh. Tai Si Yuan berhenti. Ratu hanya ingin melihat Fang Yu, dan sisanya tidak diizinkan masuk. Saya asisten utusan khusus, kenapa saya tidak bisa masuk? Han Miaoyi segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Tidak apa-apa, tunggu saja di sini. Seharusnya tidak lama lagi, kata Fang Yu. Tai Si Yuan tampak murung dan tidak berbicara. Aku masuk begitu saja, kan? Fang Yu bertanya. Ratu sudah menunggumu di aula. Jawab Tai Si Yuan. Bagus. Fang Yu berhenti bertanya lebih banyak dan menaiki tangga. Faktanya, setelah dia mengetahui bahwa klan monster kuno ini masih memiliki seorang ratu, dia cukup penasaran. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan untuk bertemu ratu secepat ini. Ketika Fang Yu mencapai puncak tangga, dia melihat pintu aula utama di depannya. Melewati ambang pintu, berjalan ke aula utama, dan melihat ke depan, itu adalah jalan lebar yang panjangnya 2 hingga 300 meter. Di bagian paling depan terdapat tempat duduk yang tinggi. Sosok di kursi tinggi itu diselimuti lapisan cahaya, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat dia berjalan ke depan. Kamu adalah utusan khusus Kaisar Iblis, Fang Yu. Sebelum Fang Yu mendekat, dia mendengar suara wanita penuh magnet di kejauhan. Ya, aku Fang Yu. Jawab Fang Yu, terus bergerak maju. Kudengar, kamu dilahirkan sebagai ras manusia, dari dunia luar. Pihak lain berkata lagi, ya, saya memang berasal dari ras manusia. Jawab Fang Yu. Ketika dia sampai di tengah aula, dia tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Tolong hentikan. Kali ini, sosok di atas kursi tinggi berbicara lagi. Oh maaf, aku hanya ingin mendekat dan melihat wajah asli ratu. Fang Yu berhenti dan tersenyum. Kalimat ini tidak sopan ditempatkan di keluarga kerajaan. Namun, Permaisuri Xiao Yue tidak marah karenanya. Dia dengan lembut mengangkat lengan kirinya dan mengusapkannya ke depan wajahnya. Wah, cahaya di tubuhnya tiba-tiba redup. Di saat yang sama, dia juga memperlihatkan wajahnya. Dengan rambut panjang di kepalanya, matanya seperti bintang, kulitnya lebih putih dari salju, wajahnya elok, dia bisa digambarkan sebagai negara yang cantik dan cantik. Pengumpulan cahaya peri di tubuh saya ada hubungannya dengan teknik kultivasi saya. Mohon maafkan saya, utusan khusus Fang. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Utusan khusus Fang, kamu seharusnya tahu aku memanggilmu apa hari ini.
kata Permaisuri Xiao Yue. Apakah ada hubungannya dengan rencanaku untuk menyelidiki Putri Nanyuan? Fang Yu bertanya. Permaisuri Xiao Yue tidak berkomitmen dan berkata, saya tidak pernah ikut campur dalam masalah apapun yang diputuskan oleh Yang Mulia, tapi, sebagai seorang ratu, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam keluarga kerajaan. Utusan khusus Fang, saya mendengar Taisi Yuan berkata bahwa tugas yang diberikan Yang Mulia kepada Anda adalah menyelidiki kekuatan bernama Pengadilan Suci. Mendengar pertanyaan ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Dia telah mengamati ekspresi Permaisuri Xiao Yue, dan dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Sebelum datang ke sini, dia sudah menganggap Ratu sebagai salah satu kecurigaannya. Karena Ratu Xiao Yue memiliki kemungkinan disusupi oleh Pengadilan Suci. Apa yang disebut garis keturunan utama dan sublin yang diperoleh Kaisar Iblis kuno, sebagai seorang ratu, mustahil untuk tidak memiliki pemikiran di dalam hatinya. Hanya saja mengamati ekspresi wajah saja tidak bisa menjelaskan apapun. Siapa yang bisa duduk di posisi ini, yang mana yang bukan monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tidak diketahui. Terlalu sederhana untuk menyembunyikan ekspresi itu. Ya, tempat perlindungan telah merambah ke dalam klan monster. Yang Mulia meminta saya dan Taisi Yuan untuk melakukan penyelidikan bersama. Dia juga mengatakan, bahkan anggota klan kerajaan dapat menyelidiki secara langsung tanpa membatasi. Fang Yu menatap langsung ke arah Ratu dan berkata, kata, tidak dibatasi, sengaja ia ucapkan kepada Ratu. Jadi, Permaisuri Xiao Yue mengangguk ringan dan berkata, utusan khusus Fang mulai menyelidiki Nan Yuan begitu cepat, apakah karena dia sudah memiliki beberapa bukti di tangannya? Mantan bawahannya Raja Iblis Wanxiang mengakuinya, dan 4 tahanan besar juga bisa bersaksi. Fang Yu berkata, saat ini, Raja Iblis Wanxiang telah dikirim ke penjara iblis kuno. Jika Ratu tertarik, Anda juga dapat pergi untuk diinterogasi. Kata-kata seorang bawahan, apakah itu dapat dipercaya? Permaisuri Xiao Yue bertanya dengan ringan. Tentu saja saya tidak bisa begitu saja menghukum Tuan Daerah Nanyuan, jadi saya hanya ingin berbicara dengannya. Saya tidak tahu bahwa saya tidak melihat Tuan Daerah Nanyuan, tetapi saya malah melihat Anda dan Tuan Yuan. Fang Yu mengangkat alisnya, jalan. Identitas Nan Yuan sangat istimewa, dan penyelidikannya perlu lebih hati-hati. Permaisuri Xiao Yue berkata, tentu saja, saya juga memahami pemikiran utusan khusus Fang. Kalau begitu, Ratu Uriding akan membiarkan Putri Nan Yuan menemuiku. Fang Yu berkata, jangan khawatir, ngobrol saja sebentar. Aku tidak akan pernah melakukan apapun padanya sampai tidak ada bukti. Permaisuri Xiao Yue menatap lurus ke arah Fang Yu, matanya berbinar seperti bintang. Saya pikir kita perlu berhati-hati dalam melakukan penyelidikan, saya pribadi telah menanyakan pendapat Yang Mulia. Jika dia menjawab dan setuju, maka utusan khusus dapat melanjutkan, kata Permaisuri Xiao Yue. Mendengar ini, Fang Yu sedikit menyipit. Sikap Ratu jelas, itu untuk mempertahankan penguasa Kabupaten Nanyuan. Di tempat Fang Yu, sudah pasti fakta bahwa Putri Nan Yuan disusupi oleh halaman suci. Jadi, akankah Ratu yang melindungi Tuan Daerah Nanyuan juga disusupi oleh halaman suci? Utusan khusus Fang menunggu sebentar, dan saya akan segera memberitahu Anda setelah Yang Mulia menjawab. Permaisuri Xiao Yue berkata ringan dengan ekspresi tenang. Faktanya, Fang Yu telah menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki Putri Nanyuan dengan izin dari Kaisar Iblis kuno. Namun Ratu masih harus memastikan lagi, yang menunjukkan sikapnya. Pada saat ini, bahkan jika keputusan Kaisar Iblis dicabut, itu tidak akan berhasil. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Jika utusan khusus Fang punya ide, Anda dapat berbicara terus terang. Permaisuri Xiao Yue berkata sambil tersenyum tipis. Tidak tahu, karena Ratu bilang ingin menunggu kesembuhan, tunggu saja, bagaimana kalau aku menunggu di sini saja? Fang Yu bertanya, dalam hal ini, setelah Kaisar Iblis setuju, saya dapat segera menemui Putri Nanyuan. Efisiensinya lebih cepat, tentu saja. Permaisuri Xiao Yue mengangguk. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Wah, di belakang Fang Yu, sebuah bangku muncul. Terima kasih Ratu. Fang Yu duduk begitu saja. Selanjutnya, aula menjadi sunyi. Fang Yu dan Kaisar Xiao Yue saling berhadapan, mata mereka saling berhadapan, tetapi mereka tidak berbicara. Suasananya agak halus. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap langsung ke arah Permaisuri Xiao Yue.
Permaisuri Xiao Yue tidak mengelak, hanya menatap Fang Yu. Ratu tidak penasaran mengapa Kaisar Iblis begitu mempercayaiku. Fang Yu bertanya, Yang Mulia punya alasan untuk melakukan apapun, dan tidak perlu menjelaskannya. Permaisuri Xiao Yue menjawab, Yang Mulia percaya pada Anda, maka saya juga percaya pada Anda. Ucapan tersebut tentu saja hanya sekedar adegan. Dilihat dari pernyataan Keno, Permaisuri Xiao Yue ini tidak mengatakan apakah dia membenci Kaisar Iblis kuno atau tidak, tapi dia yakin ada duri di hatinya. Setelah kalimat ini, terjadi keheningan. Lagi, Ratu, apa basis kultivasimu? Apakah kamu sudah mencapai alam sumber campuran? Fang Yu bertanya lagi setelah beberapa saat. Menanyakan secara langsung tentang dasar kultivasi tidak ada bedanya dengan tindakan tidak hormat lainnya. Permaisuri Xiao Yue tersenyum lembut dan berkata, bagaimana menurutmu? Ini bukan alam asal campuran, apakah sudah mencapai alam transformasi ilahi? Ratu itu sungguh luar biasa, kata Fang Yu. Permaisuri Xiao Yue hanya tersenyum dan tidak berbicara satu sama lain. Alhasil, aula kembali sunyi. Wah, setelah beberapa waktu berlalu, Permaisuri Xiao Yue tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Cahaya putih muncul dari kejauhan dan mencapai telapak tangannya. Permaisuri Xiao Yue menjabat tangan kirinya dengan ringan. Utusan khusus Fang, saya punya balasan. Permaisuri Xiao Yue memandang Fang Yu dan berkata, apa yang mulia katakan? Fang Yu bertanya, dilihat dari sikap Kaisar Iblis kuno sebelumnya, ada kemungkinan besar Fang Yu akan terus menyelidikinya. Yang mulia saat ini sedang dalam retret Yuan Xing dan tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan tenang. Hah? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, apa yang harus aku lakukan? Karena Yang Mulia belum meninggalkan Bea Cukai, maka kita harus menunggu sampai Yang Mulia meninggalkan Bea Cukai untuk berdiskusi. Permaisuri Xiao Yue berkata, utusan khusus Fang, selidiki penguasa Kabupaten Nanyuan untuk sementara waktu, apakah Anda punya komentar? Menyisihkan, warna sedingin es muncul di mata Fang Yu. Saat ini, petunjuknya telah diarahkan ke Putri Nanyuan, dan dia harus menemui Putri Nanyuan ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun, yang tidak saya duga adalah bahkan jika Fang Yu sudah berstatus utusan khusus Kaisar Iblis, dia masih akan menghadapi perlawanan yang begitu besar untuk menyelidiki Tuan Nanyuan. Utusan khusus Fang tidak puas. Permaisuri Xiao Yue bertanya, nada suaranya masih lembut, tapi keagungan dalam kata-katanya sangat kuat. Fang Yu memandang Permaisuri Xiao Yue sambil tersenyum, dan berkata, tidak keberatan. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan Ratu telah menjelaskan bahwa dia ingin melindungi Putri Nanyuan, jadi tidak masuk akal baginya untuk terus bergulat di sini. Namun, dia tentu saja tidak akan menghentikan penyelidikan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis kuno memberinya kekuatan untuk menyelidiki, dan dia tidak perlu menuruti kata-kata Ratu. Kamu mengatakan milikmu dan aku melakukan milikku. Ratu tidak ada pekerjaan lain, aku pergi sekarang. Fang Yu berkata sambil mengepalkan tangannya. Oke. Utusan khusus Fang, pelan-pelan. Kata Permaisuri Xiao Yue. Fang Yu berbalik dan meninggalkan aula, tidak terburu-buru atau lambat. Permaisuri Xiao Yue menatap lurus ke belakang Fang Yu, dan cahaya perih di tubuhnya berkedip lagi, menutupi ekspresi dinginnya. Tuan, bagaimana kabarnya? Saat keluar dari aula utama, Han Miaoyi segera melangkah maju dan bertanya. Fang Yu melirik Tai Si Yuan. Grandmaster Yuan tersenyum dingin, dan berkata, Yang Mulia sedang mundur. Ratu adalah keberadaan klan monster kuno dengan status tertinggi. Perintahnya, yaitu perintah Yang Mulia, Fang Yu. Sebelum Anda dapat sepenuhnya membangkitkan kemarahan publik, sebaiknya kamu berhenti, jika tidak, banyak anggota keluarga kerajaan yang akan mencabik-cabikmu. Saya hanya ingat Yang Mulia berkata bahwa tidak ada pembatasan, bahkan Anda, Ratu. Saya memiliki kekuatan untuk menyelidikinya. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu berani menyelidiki Ratu? Tai Si Yuan sangat marah dan menunjuk ke arah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu berjalan ke tubuh Tai Si Yuan, sangat dekat. Ini tentang keberadaan seniorku, kamu menyuruhku berhenti. Maaf, meskipun kamu sial, aku tidak akan mendengarkan sepatah kata pun. Senyuman Fang Yu menjadi dingin dan berkata, mengenai tangan, itulah yang kuinginkan. Tahukah kamu, aku sudah menahannya sejak lama. Jika bukan karena wajah Kaisar Monster kuno, tulang lamamu akan dipatahkan beberapa kali olehku, Tuan Yuan.
Setelah berbicara, Fang Yu menepuk bahu Tai Si Yuan sebelum berbalik dan pergi. Kino, Han Miaoyi dan rombongan segera menyusul. Tai Si Yuan melihat punggung Fang Yu, matanya memancarkan semburan cahaya dingin, niat membunuh ke langit. Di aula di belakang permaisuri Xiao Yue juga bangun saat ini dan berjalan menuju bagian belakang istana. Fang Yu tidak sengaja menyembunyikan apa yang dikatakan Fang Yu, jadi dia mengatakannya. Dapat dikatakan bahwa kata-kata ini ditujukan untuk Tai Si Yuan dan permaisuri Xiao Yue. Tindakan Fang Yu tidak bisa digambarkan sebagai arogan, melanggar hukum dan sembrono. Ras manusia, di wilayah ras monster purba mereka, berani menjadi begitu sombong sampai batas tertentu. Pada saat ini, bahkan jika Fang Yu memegang perintah Kaisar Iblis dan ditunjuk sebagai utusan khusus Kaisar Iblis, dia tidak dapat menekan niat membunuh Tai Si Yuan. Ratu, anak ini, Menteri Lama akan menanganinya secara pribadi. Tai Si Yuan menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan dia membungkuk ke aula. Fang Yu dan rombongannya meninggalkan aula utama dan berjalan keluar istana. Tuan, bagaimana situasinya? Apakah Ratu ingin bertarung? Han Miaoyi bertanya dengan tidak sabar. Fang Yu melirik Han Miaoyi, tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin bertarung. Mendengar ini, mata Jin Womei penuh dengan kekhawatiran dan berkata, utusan khusus Fang, apa maksudmu? Ratu menentangmu untuk terus menyelidiki Suster Nan Yuan. Yah, dan dengan sikap yang sangat tegas, aku mengabaikan perintah Kaisar Iblis di tanganku. Fang Yu berkata dengan ringan, dia ingin melindungi Tuan Nan Yuan sampai mati. Mata Keno melebar, keterkejutan dan ketidakpahaman muncul di dalamnya. Kino, menurutmu apakah Ratu mungkin disusupi oleh halaman suci? Fang Yu bertanya, mata Keno penuh ketakutan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku, tidak mungkin. Bagaimana Ratu bisa berlindung pada kekuatan eksternal? Lalu apa yang dia maksud dengan tindakan ini sekarang? Fang Yu menyipitkan mata. Dia harus melindunginya dari kematian ketika dia tahu bahwa Putri Nan Yuan dicurigai, bahkan tidak peduli apa yang dikatakan Kaisar Iblis kuno. Petik 2. Bagaimanapun, Sister Nan Yuan adalah salah satu inti dari garis keturunan subgaris, dan perwakilan dari garis keturunan subgaris adalah Ratu. Dapat dimengerti bahwa Ratu tidak menginginkan reputasi dari garis keturunan subgaris. Tuan Kabupaten Nan Yuan akan dirusak. Jinwo berkata dengan lembut. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, jadi, keluarga kerajaanmu memang terbagi menjadi beberapa faksi. Garis darah utama bersatu, dipimpin oleh Kaisar Iblis kuno. Darah sekunder adalah garis bersatu, dipimpin oleh Ratu. Jinwo memandang Fang Yu, tidak menjawab atau menyangkal. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Fang Yu mengangguk dan berkata, tentu saja saya tidak berani memecah belah faksi secara terang-terangan, tetapi kenyataannya. Karena ayahmu mengangkat konsep garis keturunan primer dan sekunder, mustahil bagi keluarga kerajaanmu untuk bersatu. Berpikiran tunggal, utusan khusus Fang, kemajuan penyelidikan kita mungkin memang terlalu cepat. Keno berpikir sejenak, dan berkata dengan ragu-ragu, itu hanya kata sampingan dari Raja Iblis Wanxiang, mungkin tidak cukup untuk digunakan sebagai buktinya. Putri Nan Yuan berperan sebagai wakil. Pada inti garis keturunan, menyelidikinya, sama dengan menghadapi Ratu. Sekarang Kaisar sedang mundur, tanpa dukungannya, akan sulit bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Hentikan penyelidikannya, Fang Yu bertanya secara retoris. Kita hanya bisa menunggu Kaisar meninggalkan Bea Cukai, dan kemudian membuat rencana. Jawab Keno, tidak, kemajuan ini terlalu lambat. Fang Yu langsung menolak. Jinwo tertegun sejenak dan berkata, utusan khusus Fang, saya memahami perasaan Anda. Tapi sekarang Tai Si Yuan juga berada di pihak Ratu. Terlalu sulit bagi kami untuk melanjutkan penyelidikan. Mereka kemungkinan besar akan mengepung Anda. 166. Fang Yu setuju dengan gagasan Jianwo, dan dia memahaminya dengan sangat baik. Fang Yu, yang memiliki perintah Kaisar Iblis, sekarang sepertinya bisa berjalan menyamping di klan Iblis kuno ini. Kekuatan dianugerahkan oleh Kaisar Iblis kuno. Sekarang Kaisar Iblis kuno sedang mundur, maka, artinya, di belakang panggung terbesar tidak dapat muncul. Ratu dan Yuan Taixi yang berdiri di depan Fang Yu sebenarnya kekuatan kedua dan ketiga dalam klan monster kuno. Bagaimanapun, Fang Yu hanyalah seorang biksu asing, dan dia tidak memiliki dasar dalam klan monster kuno.
Pihak lain ingin berurusan dengan Fang Yu dengan terlalu banyak cara. Yu terbunuh, dia dapat menemukan berbagai alasan untuk menjelaskan kepada Kaisar Iblis Kuno. Kaisar Iblis Kuno mungkin merasa kesal dan akan memberikan beberapa hukuman. Tapi tidak peduli bagaimana hukumannya, itu tidak akan merugikan anggota inti keluarga kerajaan yang sebenarnya bagi Fang Yu, seorang biksu asing yang belum pernah bertemu beberapa kali. Oleh karena itu, dalam kasus mundurnya Raja Iblis Kuno, identitas Fang Yu sebagai utusan khusus Raja Iblis, dan perintah Raja Iblis di tangannya, tidak ada yang bisa dianggap sebagai medali emas bebas kematian. Tentu saja, setelah menyelidiki sikap Ratu, Fang Yu sudah siap secara mental. Apa yang dia katakan kepada Tai Si Yuan di depan aula utama sebenarnya memprovokasi dan menyatakan perang. Bagaimanapun, tidak mungkin dia menghentikan penyelidikan. Dia harus mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang tempat suci untuk mengetahui keberadaan saudara yang hilang. Ini adalah hal pertama. Saya baru saja menyatakan sikap saya kepada Tuan Yuan, dia berani melawan, saya akan melawan. Fang Yu mencibir, utusan khusus Fang, jika kamu melakukannya di dunia iblis, kamu mungkin akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Jinwo membujuk, saya pikir Tuan Yuan akan mengambil tindakan sekarang, hanya untuk menemukan cara untuk membuat Anda kesal dan memaksa Anda untuk mengambil tindakan. Gunakan ini untuk membuat keributan dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap Anda dari seluruh keluarga kerajaan. Petik 2. Tapi jika kamu tidak bergerak, dia tidak akan bisa melakukannya. Dengan perintah Kaisar Iblis di tanganmu, dia tidak akan pernah berani mengambil inisiatif untuk melakukan hal baik. Ya, orang tua ini tidak punya trik lain. Dia hanya bisa mempermasalahkan identitas ras manusiaku, tapi, bagaimana dengan itu? Fang Yu berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya. Jinwo melihat ekspresi tegas Fang Yu dan ingin berbicara, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan mundur. Putri Jinwo, berdasarkan situasi saat ini, lebih baik bagimu untuk mundur dan bersamaku. Kamu mungkin akan melawan seluruh klan kerajaan iblis kuno nanti, maka akan sulit bagimu untuk melakukannya, dan itu mungkin bahkan berbahaya, kata Fang Yu. Keno berhenti. Fang Yu juga berhenti dan melihat kedua penjaga penjara yang mengikutinya. Sama denganmu, kamu milik klan monster kuno, jadi tentunya kamu tidak akan membantuku mengalahkan klanmu di masa depan. Lebih baik cepat bubar, aku khawatir kamu akan menikamku saat itu, kata Fang Yu. Ya, cepat pergi, Tuan cukup memilikiku. Han Miaoyi segera membuka mulutnya saat melihat ini, mendekati Fang Yu, dan berkata, aku akan melakukan semuanya. Namun, kedua penjaga penjara itu tidak berbicara, dan masih berdiri diam di belakang. Fang Yu selalu merasa bahwa 4 tahanan itu tidak seperti makhluk normal, tetapi lebih seperti boneka. Jadi Fang Yu menoleh untuk melihat Jinwo. Keempat utusan penjara hanya menuruti ayahnya, dan ayahnya memerintahkan mereka untuk mengikuti utusan khusus Fang. Kemudian, kecuali ayahnya mencabut perintah tersebut, mereka tidak akan bisa mundur, dan utusan khusus Fang tidak berguna apa yang Anda katakan. Jinwo berbisik, bagaimana denganmu? Kamu harus. Fang Yu bertanya, aku tidak mau berhenti. Aku juga menerima perintah ayah untuk membantu utusan khusus Fang menyelidiki. Jinwo mengertakkan gigi dan berkata, jika saya berhenti sekarang, itu sama saja dengan menolak keputusan tersebut. Seluruh keluarga kerajaan Anda selanjutnya akan menolak keputusan tersebut. Saya sarankan Anda mengikuti masyarakat. Fang Yu berkata, bagaimanapun juga, saya orang asing. Jinwo memandang Fang Yu, matanya menjadi tegas, dan berkata, utusan khusus Fang, tolong izinkan saya tinggal. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan saya. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya di depan ayah saya. Saya tidak ingin mengikuti publik. Lagi pula, menurutku utusan khusus Fang tidak melakukan kesalahan apapun. Jika keluarga kerajaan memang disusupi oleh kekuatan luar, saya punya tanggung jawab untuk mengeluarkan mereka semua. Nada suara Keno menjadi semakin tegas. Fang Yu memandang Jinwo, matanya sedikit bergerak. Lalu, dia mengangguk. Oh, saudari Keno, kamu tidak bisa membantu banyak. Han Miaoyi menghampiri Keno dan berkata, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan seperti Sister Miaoyi, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan nilaiku, kata Jinwo lembut. Jadi, karena kamu akan mengikuti kami, kamu harus selalu membuka cadar ini. Han Miaoyi berkedip dan menyeringai,
kamu bahkan tidak menunjukkan wajahmu, kami sulit mempercayaimu. Ini, tidak apa-apa. Keno tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya dan melepas cadar di wajahnya. Saat ini, dia mengungkapkan wajah aslinya. Kulitnya berwarna krem, sangat putih, dengan bintik-bintik bibir merah muda di atasnya, seperti peri dalam lukisan. Wajahnya dapat digambarkan tanpa celah, dan dengan telinga elfnya yang lancip, itu terlihat lebih menyenangkan. Dari segi wajahnya, Jinwo sedikit lebih cantik dari permaisuri Xiao Yue yang baru saja dia temui. Hanya saja Keno mewarisi garis keturunan dari garis utama, yaitu bayi roh yang dibudidayakan oleh Kaisar Iblis kuno saja, dan tidak memiliki hubungan darah dengan permaisuri Xiao Yue. Ah, ternyata kakak Jino cantik sekali, lalu kenapa kamu menutupi wajahmu sebelumnya? Han Miaoyi mengulurkan tangannya dan mencubit pipi putih Jino dan bertanya. Ditatap begitu dekat, pipi Keno memerah, dan berkata, aku hanya tidak ingin terlalu diperhatikan. Apa bedanya? Bagus sekali sekarang. Han Miaoyi meremas ke kiri dan ke kanan, memperlakukan Jino sebagai mainan. Han Miaoyi, lepaskan, kata Fang Yu. Han Miaoyi melepaskan tangannya dan mundur dengan marah. Ayo pergi, keluar dari sini dulu, kata Fang Yu. Setelah Fang Yu dan rombongan meninggalkan istana Xiao Yue, di dalam apse istana Xiao Yue, permaisuri Xiao Yue muncul di depan Nan Yuan, Lu Chen, dan Su Zhenyun. Ibu, bagaimana kabarmu? Suku manusia itu, apa katamu? Lu Chen melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Ketika dia tidak berada di depan kuil, permaisuri Xiao Yue adalah ibu mereka, jadi dia tentu saja tidak perlu terlalu peduli dengan etiket. Namun, wajah permaisuri Xiao Yue tampak dingin saat ini. Nan Yuan dan Su Zhenyun saling memandang, dan mereka bisa melihat ini. Ibu, apakah suku manusia itu berani sombong di hadapanmu? Kami segera membunuhnya. Binatang buas dari ras asing juga berani bersikap liar di depan keluarga kerajaan kami. Nan Yuan berkata dengan marah. Permaisuri Xiao Yue masih tidak berbicara. Ibu, pada akhirnya, Lu Chen berjalan ke arah permaisuri Xiao Yue, masih ingin bertanya. Ratu telah menyerahkan Fang Yu kepada veteran itu. Saat ini, suara lama terdengar. Tuan Yuan memasuki apse Tuan Yuan. Lu Chen membuka matanya lebar-lebar saat melihat Tai Si Yuan. Lalu, sangat gembira. Bahkan Tai Si Yuan bersedia berdiri di sisi mereka, lalu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan ketika Kaisar Iblis kuno belum meninggalkan adat istiadat. Tuan Yuan, apakah Anda ingin membasmi Fang Yu ini juga? Lu Chen bertanya. Veteran itu benar-benar tidak bisa diterima. Seorang biksu asing bertingkah laku di klan monster kuno. Tai Si Yuan berkata dengan dingin, membiarkannya sendirian akan menyebabkan keluarga kerajaan dan bahkan seluruh klan monster kuno jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, bahkan jika Anda ingin tidak menaati perintah yang mulia akankah kali ini, Menteri Lama akan mampu melakukannya. Jika Yang Mulia membuat marah pejabat lama di masa depan, pejabat lama tidak akan menyesal. Pejabat lama bersedia memberikan segalanya untuk klan monster kuno. Tuan Yuan, saya dapat melihat kesetiaan Anda kepada klan monster kuno dan Yang Mulia, dan keluarga kerajaan juga melihatnya. Jika Yang Mulia ingin menyalahkan Anda, seluruh keluarga kerajaan bersedia untuk mengikutinya. Saat ini, permaisuri Xiao Yue berbicara. Begitu ucapan ini keluar, hati Tai Si Yuan terguncang. Kalimat ini setara dengan jaminan kepada Tuan Yuan. Setelah Fang Yu disingkirkan, jika Kaisar Iblis kuno benar-benar ingin menyalahkan Tai Si Yuan, maka seluruh keluarga kerajaan akan mendukung Tai Si Yuan. Kalimat ini diucapkan dari mulut permaisuri Xiao Yue, dan itu sangat berbobot. Dengan cara ini, Tuan Yuan tidak akan khawatir tentang masa depan, dan dia bisa menghadapi Fang Yu dengan sepenuh hati. Terima kasih atas persetujuan Ratu, Menteri Lama pasti akan menghilangkan Fang Yu. Tai Si Yuan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Yuan, apakah Anda punya rencana? Bagaimanapun, Fang Yu memegang perintah Kaisar Iblis di tangannya. Su Zhenyun melangkah maju dan bertanya. Karena kamu telah memutuskan untuk bergerak, kamu tidak perlu khawatir tentang perintah Kaisar Iblis di tangannya. Tai Si Yuan berkata dengan ekspresi dingin, saya telah mengatur segalanya. Fang Yu dan rombongannya memutuskan untuk kembali ke rumah Jinwo terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana. Dalam perjalanan pulang, Fang Yu berpikir keras. Perjalanan ke istana Xiao Yue kali ini, meskipun saya tidak melihat Putri Nan Yuan,
hasil panennya tidak sedikit. Setidaknya, dia melihat sikap Ratu dan juga sikap Tuan Yuan. Keduanya berada di puncak ras iblis kuno, dan kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah Kaisar Iblis Kuno. Namun, keduanya keluar untuk mencegah Fang Yu melanjutkan penyelidikan terhadap penguasa Kabupaten Nanyuan. Terlepas dari alasan lain, di tempat Fang Yu, mereka saat ini dicurigai disusupi oleh pengadilan suci. Jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus mengejar lokasi penguasa Kabupaten Nanyuan. Tetapi jika Putri Nanyuan ini terus bersembunyi, tidak ada cara untuk memulainya. Lalu, ubah arah, langsung ke patroli yang mewakili pelataran suci. Namun, untuk master patroli ini, tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak ada informasi lain kecuali melihatnya berbicara langsung dengan Xing Tianyong hari itu. Memikirkan hal itu, dia segera kembali ke rumah Keno. Baru saja duduk di bangku di aula, dua lampu hitam menyala di depannya. Fang Yu lah yang dikirim oleh Fang Yu untuk menangkap 3 Raja Iblis lainnya yang berpartisipasi dalam pengepungan Lin Dao Chen tahun itu. Apakah ini selesai begitu cepat? Apakah kamu sudah menangkap penjara iblis kuno? Fang Yu bertanya. Salah satu petugas penjara mengangguk. Jadi, lagi pula aku tidak tahu apa-apa, lebih baik temui 3 Raja Iblis lainnya dan lihat apakah mereka bisa mengungkapkan informasi yang lebih berharga. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Dengan itu, dia berdiri. Kirimkan aku untuk menemui mereka bertiga. Fang Yu bertanya kepada penjaga penjara di depannya, apakah mungkin? Kepala penjara itu mengangguk. Sepertinya kamu masih bisa mengungkapkan maknanya, itu sudah cukup, kata Fang Yu. Bas, pada saat ini, sipir penjara mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran di udara. Ini adalah portal, selain kekuatan ruang, juga memancarkan nafas yang sangat dingin. Tuan, saya akan pergi juga. Han Miaoyi segera berlari ke depan. Tidak, kamu dan Jinwo bisa tinggal di sini, kata Fang Yu. Kamu biarkan aku tinggal di sini, kamu tidak takut aku akan lari. Han Miaoyi bertanya dengan mata terbuka lebar. Aku ingin mengemudi, kamu bisa lari jika kamu mau. Fang Yu berkata dengan ringan. Dia bilang begitu, tapi nyatanya, Fang Yu tidak mengkhawatirkan kaburnya Han Miaoyi. Dia memasang banyak segel di tubuh Han Miaoyi, dan meninggalkan beberapa bekas. Hukum pelacakan juga mengunci Han Miaoyi. Tindakan Han Miaoyi dapat dirasakan untuk pertama kalinya, dan dia dapat dengan cepat kembali melalui Beibei. Terlebih lagi, berdasarkan pengamatannya baru-baru ini terhadap Han Miaoyi, dia merasa bahwa sisi iblis Han Miaoyi tidak terlalu buruk. Setidaknya, setelah pelajaran pertama, dia menjadi sangat patuh. Adapun apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Fang Yu tidak peduli. Selama emosi dan kesadarannya stabil sekarang, itu akan berhasil. Kino, kamu ingat untuk mengirimkan tanganmu untuk menyelidiki keberadaan Putri Nanyuan. Fang Yu berkata, juga, jika kamu tidak dapat menemukan Putri Nanyuan, periksa dengan siapa dia biasanya bertemu dan memiliki hubungan yang lebih baik. Bagus, jawab Keno. Setelah perintah itu, Fang Yu membawa 2 utusan penjara dan memasuki portal. 2 penjaga penjara lainnya tinggal di rumah Keno. Melewati portal dan melewati lorong luar angkasa yang sangat panjang, perasaan dingin menjadi lebih kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya keluar dari saluran luar angkasa. Putus asa, Fang Yu mendarat dengan kedua kakinya, dan ada sel di depannya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa daerah sekitarnya redup, seolah-olah berada di dasar jurang. Fang Yu tidak melihat sel lain, hanya sel di depannya. Hukum langit dan bumi sangat padat, dan paksaannya sangat kuat, membuat orang terengah-engah. Cahayanya redup, nafas dingin menggigit, dan suasana sangat sunyi. Di tempat seperti itu, sulit beradaptasi jika dikurung di dalam sel atau berdiri di luar. Ketiganya ada di dalam. Fang Yu bertanya. Salah satu penjaga penjara yang mengikuti Fang Yu mengangguk. Fang Yu berjalan maju. Pintu selnya terbuat dari sejenis batu hitam, dan bagian dalamnya tidak bisa dilihat dari luar. Seorang penjaga penjara berjalan ke depan dan menekankan tangan kanannya ke gerbang batu bas. Dengan kilatan cahaya, simen didorong ke samping. Utusan penjara, keluarkan kami. Kami tidak melakukan kejahatan apapun, kami adalah Raja Iblis yang ditunjuk oleh Yang Mulia, biarkan kami keluar. Sebelum saya masuk, saya mendengar teriakan histeris di dalam.
Dadada, langkah kaki Fang Yu bergema di dalam sel. Saat berjalan ke dalam sel, Fang Yu masih melihat 3 sosok dalam cahaya yang sangat redup. Mereka digantung di dinding, anggota badan mereka dipaku sampai mati dengan semacam paku gelap, tubuh mereka masih meneteskan darah dan nafas mereka hilang. Ketiganya adalah 3 Raja Iblis lainnya yang berpartisipasi dalam mengepung Lin Dao Chen pada awalnya. Raja Iblis Bujing, Raja Iblis Pembakar Bumi, Raja Iblis Zenjia. Di masa lalu, ketiganya adalah Raja Iblis dengan wilayah dan prestise masing-masing. Kuat dan kuat, namun kini, situasi tersebut telah terjerumus ke dalam situasi yang tragis. Jika ada orang luar yang hadir, pasti sulit dipercaya. Dan ketiga Raja Iblis ini bahkan tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Fang Yu melihat 3 Raja Iblis besar, dan 3 Raja Iblis besar secara alami melihat Fang Yu. Hanya saja mereka tidak bisa melihat wajah Fang Yu dengan jelas. Bagus, Yang Mulia, ayo pergi, kami tidak melakukan kejahatan. Tidak, keluarkan aku setia pada Putri Nanyuan. Kamu memberitahu Putri Nanyuan bahwa dia pasti akan menyelamatkanku. Kami tidak melakukan apa-apa, mengapa kamu mengurung kami di dalam? Masing-masing dari ketiganya Raja Iblis mengatakan hal yang berbeda, membuat mereka berisik. Untuk tutup mulut, Fang Yu mengeluarkan suara dingin. Pada saat ini, ketiga Raja Iblis mengguncang tubuh mereka dan menutup mulut. Alasan kenapa kamu ditangkap ada hubungannya dengan Putri Nanyuan. Fang Yu berkata dengan dingin, tahukah Anda bahwa Putri Nanyuan telah berkolusi dengan kekuatan luar dan dicari oleh Yang Mulia? Dia masih dalam pelarian, apakah Anda berani menyebut Putri Nanyuan? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga Raja Iblis di depannya terkejut, dan jiwa mereka semua terguncang. Mereka tidak tahu kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Tapi sekarang, begitu Fang Yu berbicara, mereka tahu, itu karena ini. 78 Jaringan Tiongkok. Mereka benar-benar panik, kolusi dengan kekuatan eksternal. Insiden ini ditemukan. Bahkan Putri Nanyuan pun diinginkan. Dalam gaya Raja Iblis kuno, mereka semua akan mati, dan mereka akan mati dengan menyedihkan. Untuk sesaat, sel menjadi sangat sunyi. Ketiga Raja Iblis tidak berani terengah-engah, dan tubuh mereka gemetar hebat. Tahukah Anda apa kejahatan berkolusi dengan kekuatan luar? Seberapa marahnya Yang Mulia? Fang Yu bertanya dengan suara dingin. Kami dipaksa. Putri Nanyuanlah yang membawa kami mencari perlindungan di tempat suci. Kami tidak sukarela, sungguh tidak sukarela. Raja Iblis Pembakaran Bumi ketakutan dan berteriak. Saya tahu Anda dibawa oleh penguasa Kabupaten Nanyuan untuk mencari perlindungan di pengadilan suci. Oleh karena itu, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Fang Yu berkata, itu berarti bekerja sama dengan penyelidikan saya dan menjawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Raja Iblis Wanxiang telah melakukan ini. Dia masih hidup dan sehat, kamu cari tahu. Saya jawab semuanya, jangan eksekusi saya. Ketiga Raja Iblis itu berteriak dengan cemas. Setengah jam kemudian, Fang Yu keluar dari sel. Setelah ditipu olehnya, ketiga Raja Iblis itu benar-benar ketakutan, dan tidak ada perlawanan. Namun, sebagian besar informasi yang diperoleh dari mulut mereka tumpang tindih dengan apa yang diketahui Raja Iblis Wanxiang. Tapi Fang Yu menanyakan satu pertanyaan lagi, yaitu, kecuali Tuan Kabupaten Nanyuan, apakah mereka tahu anggota keluarga kerajaan mana yang juga terlibat di halaman suci? Dan ketiga Raja Iblis menjawab pertanyaan ini hampir bersamaan. Putri Luchen, karena mereka pernah bertemu dengan Putri Nanyuan dan hendak pergi, Putri Luchen kebetulan ada di sana. 166. Saat itu, mereka belum pergi jauh, meski secara tidak sengaja, mereka masih mendengar dengan jelas bahwa kata Sun Sun diucapkan oleh Putri Luchen. Jika Putri Luchen tidak mengetahui keberadaan halaman suci, mustahil menyebutkan nama pangeran. Setelah itu, mereka memiliki konsensus di hati mereka. Di dalam keluarga kerajaan, jelas bukan satu-satunya anggota Putri Nanyuan yang bekerja sama dengan kekuatan eksternal pengadilan suci. Berpikir bahwa masih banyak anggota keluarga kerajaan yang terlibat, mereka tidak begitu takut, dan mereka memiliki keyakinan di dalam hati. Inilah petunjuk penting yang didapat Fang Yu dari interogasi ini. Putri Luchen telah muncul ke permukaan. Fang Yu pernah mendengar nama ini sebelumnya. Putri Luchenlah yang dipukul dengan keras oleh Han Miaoyi terakhir kali dia menangkap telur binatang suci Skyfire.
Kemungkinan nama yang sama tidak mungkin, itu adalah Putri Luchen. Oke, Putri Nanyuan sedang bersembunyi, lalu aku akan menemui Putri Luchen. Kali ini, aku harus bersikap rendah hati. Sebelum mengendalikan Putri Luchen ini, aku tidak bisa mengungkapkan niatku, kalau tidak, dia sangat mungkin. Aku akan bersembunyi juga. Fang Yu berpikir sendiri, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, Istana Kekaisaran Pusat. Ratusan Raja Iblis diizinkan untuk berteleportasi dari wilayah masing-masing, dan, bersama-sama mereka berlari menuju kediaman Putri Jinwoo. Ekspresi mereka dingin, mata mereka tajam, dan bahkan meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Kelompok Raja Iblis ini hanya memiliki satu tujuan dalam perjalanan ini, yaitu Fang Yu. Desir-desir, tidak butuh waktu lama bagi ratusan Raja Iblis untuk datang ke rumah Keno satu demi satu. Mereka berdiri di depan gerbang, berbaris membentuk persegi, memandang ke depan dengan mata dingin. Kelompok Raja Iblis ini tidak menyembunyikan aura dasar budidaya mereka sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini, semua biksu di mansion dapat merasakan tekanan dari aura menakutkan ini. Yang mulia, sejumlah besar Raja Iblis berkumpul di luar mansion. Kedua bawahan itu bergegas ke ruang pertemuan dan melapor dengan panik. Keno berdiri, wajahnya yang sempurna penuh kesungguhan. Pemimpin di antara mereka adalah Raja Iblis Juyao. Dia ingin bertemu utusan khusus Fang. Bawahan lainnya berkata sambil terengah-engah, dia juga mengatakan bahwa jika mereka tidak melihat utusan khusus Fang, mereka tidak akan pergi. Keno melihat ke arah gerbang mansion dan menggigit bibir merahnya. Situasi ini tidak terduga. Tempat tinggalnya sebenarnya diblokir oleh ratusan Raja Iblis. Tuan Yuan bergerak. Keno hanya memikirkan gagasan ini di dalam hatinya. Adapun alasan apa Taisi Yuan memanggil Raja Iblis ini agar mereka berani mengepung rumah seorang putri dari garis keturunan utama, sulit untuk mengatakannya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah krisis. Yang mulia, mereka agresif dan suka membunuh. Jika utusan khusus ini tidak menyerahkan, mereka mungkin benar-benar. Melihat Keno tidak berbicara, bawahan itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas. Apakah menurutmu, mereka berani menembakku? Keno bertanya dengan wajah dingin. Ya, menurutku tidak, tapi, jawab bawahan itu samar-samar. Utusan khusus Fang tidak ada di rumahku saat ini, mintalah mereka segera pergi, jika tidak. Aku akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka masuk ke rumahku. Keno berkata dengan nada dingin, sungguh kejahatan membobol istana putri, mereka harusnya jelas. Yang mulia, mereka tidak akan melepaskannya, mereka berani datang ke sini, mereka siap. Bawahan lainnya mengertakkan gigi. Kalau begitu aku akan keluar sendiri untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Keno berjalan keluar aula dengan wajah dingin. Aku ikut juga, Kak Keno, tunggu aku. Han Miaoyi pulih dan segera mengikuti Keno. Kedua penjaga penjara tetap di tempatnya. Mereka hanya mendengarkan perintah Fang Yu. Fang Yu hanya menyuruh mereka untuk tinggal di sini sebelumnya, dan tidak membiarkan mereka mengikuti Jinwoo. Oleh karena itu, mereka tidak bergerak. Di depan mansion, ratusan Raja Iblis berdiri tegak dengan ekspresi serius. Raja Iblis Absolut yang berdiri di garis depan jelas merupakan pemimpin kelompok Raja Iblis ini. Dan reputasinya memang bagus. Di Istana Kekaisaran Timur, Raja Iblis Juyao terus mengirim pasukan untuk merebut wilayah Raja Iblis lainnya, memperluas kekuasaannya hingga lebih dari 60 bintang. Oleh karena itu, bahkan ada pernyataan individu di Pengadilan Kekaisaran Timur, yang mengatakan bahwa Raja Iblis benar-benar Yao sudah menjadi Raja Iblis kecil. Setidaknya, itu adalah Kaisar Iblis kecil dari Istana Kekaisaran Timur. Karena kekuatan dan kekuasaannya, selama dia berbicara, Raja Iblis lain di Istana Kekaisaran Timur jarang berani untuk tidak patuh. Pada saat ini, Raja Iblis Juyao memimpin ratusan Raja Iblis dari Istana Kekaisaran Timur, berkumpul di depan rumah Putri Jinwoo. Dadada, Keno dan Han Miaoyi berjalan keluar dari aula dalam bersama beberapa bawahannya ke depan mansion. Berdiri di dalam pintu, Keno melirik sekelompok Raja Iblis di depannya, alisnya sedikit mengernyit. Raja Iblis Juyao, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Keno bertanya dengan dingin. Saya telah melihat Putri Jinwoo. Raja Iblis Juyao hanya membungkuk sedikit dan memberi hormat. Dari segi etiket sudah tidak berlaku lagi. Bahkan Raja Iblis setidaknya harus berlutut dengan satu kaki saat menghadapi anggota keluarga kerajaan.
Tapi Raja Iblis Juyao hanya membungkuk sedikit. Ini sebenarnya menunjukkan sikapnya. Keno Dai mengerutkan keningnya lebih erat. Saya datang ke sini hari ini untuk menemui utusan khusus Fang Yu. Wajah Raja Iblis Juyao lancip dan bersudut, dengan tatapan galak, dan matanya cukup tajam. Saya mendengar bahwa utusan khusus Fang saat ini berada di kediaman putri di dalam. Saat dia berbicara, dia merasa agresif. Utusan khusus Fang baru saja pergi. Jinwo menjawab, kamu harus menemukannya, dan kembali lagi di lain hari. Apakah itu suatu kebetulan? Raja Iblis Juyao berkata dengan wajah kosong, Yang mulia, kami memiliki begitu banyak Raja Iblis yang harus bertemu dengan utusan khusus Fang Yu. Tentu saja, ada sesuatu yang mendesak, jadi mohon izinkan utusan khusus Fang Yu keluar menemui kami. Petik 2, artinya dia tidak percaya apa yang dikatakan Keno. Dia percaya bahwa Fang Yu ada di mansion. Tolong biarkan sang putri membiarkan Fang Yu keluar dan menemui kami. Petik 2, saat ini, lebih dari 100 Raja Iblis di belakang Raja Iblis Juyao berbicara serempak, suara mereka menggelegar. Sikap kuat seperti ini mengejutkan hati Keno. Di masa lalu, sangat mustahil bagi Raja Iblis ini untuk menjadi begitu tangguh di depan putrinya. Alasan mereka berani melakukan ini hari ini. Jelas mereka mengandalkannya, dan ketergantungan mereka mungkin adalah Yuan Taixi. Keno mengertakkan gigi, wajahnya masih sedingin gunung yang tertutup salju. Meskipun dia adalah seorang putri dan berasal dari garis keturunan utama, kekuatan yang dia miliki jauh dari sebanding dengan Master Yuan Tai tanpa kekuatan yang cukup, tentu saja tidak ada cara untuk memerintahkan Raja Iblis ini. Mereka datang dengan persiapan. Hei, apakah kamu tuli? Saudari Jinwo berkata bahwa tuanku tidak ada di sana sekarang, jadi mengapa kamu berteriak? Han Miaoyi maju selangkah dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Raja Iblis Juyao memandang Han Miaoyi, niat membunuhnya melintas seperti bayonet di matanya. Hari ini, jika kami tidak dapat melihat Fang Yu, kami tidak akan pergi. Kata Juyao Yao Wang dingin. Tidak pernah meninggalkan. Raja Iblis di belakang berteriak serempak lagi. Ledakan, suara mereka mengguncang. Tanah dengan kuat, bawahan di belakang Keno tampak ketakutan, mengira kelompok Raja Iblis ini akan melakukannya. Ini lebih dari 100 Raja Iblis. Paling buruk, mereka memiliki kekuatan alam surga. Begitu mereka menyerang, mereka tidak bisa menahannya. Dan karena usianya yang masih muda, Putri Keno belum mengembalikan Raja Iblis yang ada. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan, bahkan bisa dikatakan sedang krisis. Oh, kalian masih berteriak. Han Miaoyi menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke depan dengan marah. Suster Miaoyi. Jinwo berteriak pada Han Miaoyi. Han Miaoyi berhenti, menoleh untuk melihat Jinwo, memiringkan kepalanya, dan mengerutkan kening. Jangan impulsif, kata Keno. Setelah itu, dia melihat ke arah Raja Iblis Juyao di depan dan bertanya, apa yang ingin kamu diskusikan dengan utusan khusus Fang? Kami ingin tahu, untuk alasan apa utusan khusus Fang membunuh Raja Iblis Kegelapan Besar. Dan mengapa utusan khusus Fang mengambil Raja Iblis Wanxiang, Raja Iblis Zhenjia, Raja Iblis Pembakar Bumi, dan Raja Iblis Kristal Kuno satu demi satu. Raja Iblis tampak murung dan bertanya, Raja Iblis ini milik Istana Kekaisaran Timur, saya ingin tahu. Apakah ini ditujukan ke pengadilan Kekaisaran Timur kita? Mendengar kata-kata tersebut, hati Keno terharu. Sekarang, dia tahu alasan masalah kelompok Raja Iblis ini. Mereka berkolusi dengan kekuatan luar, dan utusan khusus Fang mengirim mereka ke penjara iblis kuno sesuai aturan. Apa masalahnya? Jinwo bertanya, semua ini adalah utusan 4 penjara besar. Jika Anda memiliki masalah, Anda juga dapat menghubungi 4 penjara besar. Kepala penjara berbicara, keluar dari keberadaan 4 penjara besar pasti akan memberikan efek jera pada kelompok Raja Iblis ini. Benar saja, setelah mendengar nama dari 4 utusan besar penjara, wajah banyak Raja Iblis sedikit berubah. Jadi, di mana keempat penjaga penjara itu? Namun, sudut mulut Raja Iblis Juyao sedikit terangkat dan bertanya. Mendengar ini, wajah Keno sedikit berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua penjaga penjara tidak mengikutinya. Tapi dia segera ingat bahwa utusan penjara hanya akan menerima perintah dari Fang Yu. Fang Yu tidak memesan, jadi tentu saja mereka tidak akan mengikuti. Penjaga penjara ada di rumah saya, jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat melihatnya kapan saja, kata Keno.
Saya tidak perlu menemui mereka, saya telah berurusan dengan 4 penjaga penjara yang hebat, dan saya tahu mereka hanya akan mengikuti perintah. Kata Raja Iblis Jue Yao. Karena kamu tahu bahwa keempat tahanan hanya akan bertindak atas perintah, mengapa kamu berani mempertanyakan alasan penangkapan Raja Iblis itu? Menurutmu, di klan Iblis kuno ini, siapa yang memiliki kekuatan untuk memerintahkan keempat tahanan? Katanya dengan dingin, Putri Jinuo, Anda tidak perlu berulang kali menekankan kekuatan utusan khusus Fang Yu ini. Saya tahu dia memegang perintah Kaisar Iblis di tangannya, dan saya juga tahu bahwa dia adalah utusan khusus yang mulia. Berkata, tetapi meskipun demikian, saya tidak akan takut, saya tidak menyetujui pendekatannya. Seorang biksu asing, menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia, berperilaku dalam ras monster kuno kita dan mengganggu ketertiban. Kami ingin memperbaiki keadaan dan menjatuhkan biksu asing yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dia telah memenuhi harapan Yang Mulia terhadapnya, apa yang dia lakukan sekarang benar-benar bertentangan dengan keinginan Yang Mulia. Raja Iblis Jue Yao berkata berulang kali, nadanya menjadi semakin tinggi. Jelas sekali, dia sudah menyiapkan kata-kata ini. Kata-kata tersebut benar-benar memisahkan Kaisar Iblis kuno dan Fang Yu, menunjukkan bahwa Fang Yu menyalahgunakan kekuatan yang diberikan oleh Kaisar Iblis kuno. Mereka hanya bertindak untuk apa yang disebut, mengatasi kekacauan, dan Fang Yu tidak menentang keputusan tersebut. Dengan cara ini, motivasi mereka tampaknya baik-baik saja. Wajah Jinuo berubah jelek, dan berkata, apakah Fang Yu mengganggu perintah? Terserah Yang Mulia yang menilai, bukan Anda. Apa yang dilakukan Fang Yu telah menimbulkan kemarahan publik. Ini tidak mengganggu ketertiban. Dia seharusnya bersyukur bahwa Yang Mulia sedang mundur, jika tidak, di bawah perintah Yang Mulia, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jue Yao Sang Raja Iblis mencibir, kami sekarang hanya ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu untuk Yang Mulia. Kamu, Keno menggigit bibirnya, dan amarahnya berkobar. Yang Mulia, kami tidak ingin menyakiti Anda. Sebaiknya Anda membiarkan Fang Yu keluar. Kami mengincar Fang Yu, tapi Anda tidak perlu takut pada Fang Yu. Kami tidak ingin membunuh dia, tapi dia harus mengambil inisiatif untuk memerintahkan Kaisar Iblis. Serahkan, dan tinggalkan galaksi Iblis kuno. Kata Raja Iblis Jue Yao sambil berteriak. Keno kaget dengan teriakan mengejutkan ini, dan mundur 2 langkah. Dia menjadi pucat dan menatap Raja Iblis Jue Yao. Raja Iblis Jue Yao memiliki senyuman dingin di wajahnya. Di belakangnya, Raja Iblis juga tampak bangga.